Selamat datang kembali di praktikum mikroprosesor dan antarmuka di modul 2, memori akses dengan saya NES. Langsung aja tujuan praktikum modul 2, yaitu mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami karakteristik Intel 8086 dan 8088, mengetahui pengalamatan pada Intel 8086 dan 8088, serta mampu memahami perancangan 7 segmen. Pengertian interfacing. Interfacing adalah bagian dari disiplin ilmu komputer yang mempelajari teknik-teknik menghubungkan komputer dengan perangkat alat elektronik lain. Sistem komputer yang berpusat pada pemroses utama memiliki kemampuan yang besar dalam memecahkan masalah, tetapi tidak ada manfaatnya tanpa menghubungkan dengan peralatan lainnya. Jadi tuh kita nggak bisa langsung gitu ya, menghubungkan pemroses utama dengan peralatan lainnya, disebabkan karena beberapa faktor, seperti terdapat peralatan ataupun piranti yang memiliki metode operasi beragam. Terus ada laju transfer data dalam piranti itu seringkali lebih lambat dibandingkan dengan laju transfer data dengan pemroses utamanya, yaitu mikroprosesor. Jadi nggak praktis gitu ya untuk hubungin mikroprosesor secara langsung dengan piranti yang ingin kita jalankan. Nah, diperlukan nih suatu teknik untuk memperantarakannya pemroses utama tersebut dengan dunia luar. Nah, teknik ini tuh dapat dijalankan melalui perangkat lunak berupa program, yaitu suatu prosedur tertentu untuk menjalankan piranti dalam dunia komputer. Program ini tuh lebih dikenal dengan drive ataupun installer. Yang kedua ada perangkat keras berupa IC, chipsets on board, dan card interface. Bukanlah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan disiplin ilmu komputer lainnya, seperti elektronika analog dan digital, mikroprosesor, organisasi, arsitek komputer, dan yang lain. Pengertian memori. Memori digunakan untuk mendeskripsikan suatu sirkuit elektronik yang mampu untuk menampung data dan juga instruksi program. Nah, memori yang dimaksud itu memori-memori itu tuh kayak ruang kerja gitu bagi komputer, dan memori ini juga menentukan ukuran dan jumlah program yang bisa dijalankan dalam waktu yang bersamaan, sekaligus juga jumlah datanya yang bisa diproses secara langsung. Nah, ada 4 ya memorinya sesuai dengan kecepatannya. Yang pertama itu ada register memori. Jadi memori ini itu tuh ukurannya kecil gitu, tapi kecepatan aksesnya itu tinggi. Nah, register memori itu digunakan untuk menyimpan data biasanya dan instruksi yang sedang diproses. Sementara instruksi berikutnya yang akan diproses itu akan menunggu gilirannya sampai instruksi awalnya selesai, dan itu akan disimpan di main memory. Nah, cache memori yang kedua, memori berkapasitas terbatas. Nah, berkecepatan tinggi yang lebih mahal daripada main memory. Nah, memori ini tuh ada di antara main memory dan register pemroses. Nah, berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu pada main memory agar kinerja dapat ditingkatkan. Yang ketiga ada main memory. Main memory berfungsi untuk menyimpan data dan program. Jadi main memory itu media penyimpanannya itu dalam bentuk array yang disusun dengan word ataupun byte gitu. Kapasitas dayanya disimpan itu bisa jutaan gitu, jutaan susunan. Data yang disimpan pada main memory bersifat volatil, artinya dia itu bergantung banget pada listrik. Jadi semisal listrik itu mati, maka datanya akan hilang. Yang terakhir ada read-only memory atau ROM. Itu suatu himpunan dari chip yang berisi dari sistem operasi yang mana dibutuhkan pada saat komputer dinyalakan. ROM juga dikenal sebagai suatu firmware. ROM tidak bisa ditulis atau diubah isinya oleh pengguna. Nah, ROM tergolong dalam media penyimpanan yang bersifat non-volatil. Fungsi prosesor. Nah, prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat ataupun otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor berfungsi untuk memproses semua informasi dari input komputer, yaitu mouse, keyboard, yang diproses menjadi bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer. Dengan kata lain tuh, itulah sebuah sirkuit elektronik yang beroperasi pada suatu kecepatan clock internal pada sebuah kristal kuarsa yang mengalami sebuah kismis listrik yang disebut dengan peak. Berikut beberapa bagian dari fungsi prosesor, yaitu ada control unit atau CU. Semua peralatan pada
sistem komputer dikendalikan dengan dan diatur oleh bagian ini. Nah, perpindahan data dari memori utama dieksekusi di bagian control unit untuk kemudian dikirim kembali hasilnya ke memori utama. Setelah itu, layar monitor akan menampilkan hasil outputnya atau hard disk akan menyimpan data hasil olahan tersebut. Yang berikutnya ada arithmetic dan logical unit atau ALU. Nah, jika ada perhitungan matematika atau aritmatika itu semua dilakukan di ALU. Nah, selain itu, apabila program atau software yang sedang kita gunakan mengalami masalah, maka ALU bakal ngasih peringatan gitu di monitor bahwa itu ada informasinya gitu, ada kesalahan. Nah, bagian ALU itu ya itulah yang disebut dengan logika. Selanjutnya ada register. Register merupakan tempat mengantri data-data yang akan diproses sebelum data tersebut masuk ke memori utama. Walaupun bagian ini merupakan media penyimpanan kecil, namun memiliki kecepatan akses yang tinggi. Set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau mesin code karena aslinya juga berbentuk bit. Kita lanjut lagi ya, mengkoneksikan 7 segmen pada PPI 8255. PPI atau Programmable Peripheral Interface adalah interface yang bisa diprogram dan memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan sebagai input maupun output ataupun dua-duanya. PPI memiliki 3 port, masing-masingnya itu memiliki 8 terminal yaitu port A, B, dan C. Terkhusus untuk port C dapat terbagi atas 2 yaitu port C upper dan port C lower, masing-masing memiliki 4 terminal. Masing-masing port ini dapat berfungsi sebagai input ataupun output, termasuk port C upper dan lower difungsikan sama atau beda. Fungsi ini terbentuk dari kondisi data bus yang diprogram. Konfigurasi fungsi di 8255 adalah diprogram oleh sistem software, sehingga tidak diperlukan komponen gerbang logika eksternal untuk perangkat peripheral interface. Nah, di samping ini tuh ada gambar pin 8255 yang udah pernah dijelasin di modul 1 ya. Nah, biasanya pin 8255 itu dipakai untuk penentuan control word. Nah, mungkin kalian udah mempelajari ataupun nanti bakal dipelajari. Nah, kita masukin contoh dulu aja ya. Nah, di sini tuh ada grup B, grup A, dan juga mode set flag. Nah, tadi kan aku udah jelasin ada port A di sini, port A, port B, port C lower, dan port C upper. Nah, setiap tabel ini ada fungsinya masing-masing dan setiap blok-blok ini tuh ada fungsi masing-masing. Kita masukin contoh dulu ya untuk di inputan yang ini. Semisal nih, D7 kita masukin 1, D6 kita masukin contohnya 0 sama 1 contohnya. D4 itu misalnya 1, D3 itu misalnya 1, D2 itu 0, D1 itu 0, sama D0 itu 0. Nah, kita baca dong dari sini dulu nih, dari D7. D7 kan nilainya 1, berarti dia aktif. Nah, kita tulis aktif. Lalu selanjutnya, ke inputan berikutnya, ada D6 dan D5. D6 dan D5 itu 0 dan 1. Kita cek di mode selection-nya. Jika dia 0 dan 1, berarti dia modenya 1. Jika dia tertulis di sini 00, berarti dia ada mode 0. Dan jika di sini contohnya nih, di sini ada 1, 1 atau 1, 0, misalnya, itu masuk ke dalam mode 2. 1, 1 ataupun 1, 0. Lanjut lagi ke port A. Nah, ini penentuan apakah dia input ataupun output. Nah, di port A ini tuh kita isi 1 kan. Nah, berarti dia input. Kayak gitu, sampai seterusnya. Biasanya soalnya kayak gini bakal dipelajari juga nanti. Komponen 7 segment masih tetap menjadi pilihan, meskipun saat ini sudah banyak banget pilihan display yang lainnya. Meski hanya dapat menampilkan angka, kadang menampilkan bentuk yang mirip alfabet namun tidak sempurna, karena dapat terlihat jelas di bawah cahaya remang ataupun gelap. 7 segment tetap menjadi pilihan. Nah, berikut ada contoh untuk mengkoneksikan display 7 segment pada PPI 8255 yang merupakan komponen I/O dari 8088 microprocessor system. Nah,
Sebelumnya aku jelasin dulu ya. Nah, ini kan contoh untuk menghubungkan 7 segmen ke PPI. Nah, jadi itu ada 2 common. Nah, di sini itu yang pertama ada common katoda. Nah, sama satu lagi ada common anoda. Nah, common katoda itu butuh logika bernilai 1 untuk mengaktifkan setiap segmennya. Untuk mengaktifkan setiap segmennya. Nah, jadi kalau nilainya 1 itu nilainya negatif ataupun high. Nah, untuk bernilai 1 itu untuk dia negatif ya, atau high. Nah, terus lanjut aja. Kita lihat nih di inputannya. Di inputannya itu ada PA0 sampai PA6. Nah, setiap inputannya itu tuh ada hurufnya masing-masing. Nah, contohnya nih untuk PA0 kita masukin F di sini, A di sini, B di sini, G di sini, E di sini, C. Ini C. C di sini dan D di sini. D. Nah, kita langsung lihat nih di tabel logika penyalaan segmen. Nah, semisal kita ingin mengaktifkan angka 0. Nah, kalau 0 kan bentuknya gini ya. Nah, kita ini tuh ada segmennya. Nah, itu ada 0, A, D, C, B, A, G, dan F. Nah, karena ada cuman sampai 7 doang, jadi kita pakai cuman ini doang, kris ini doang. Nah, lanjut ya. Semisal kita ingin mengaktifkan angka 0, berarti kita butuh angka apa, huruf apa aja ya untuk ngaktifin 0. Berarti itu ada huruf, tadi kan untuk mengaktifkannya butuh nilai 1 kan, berarti E-nya itu 1, kita E ini nyala. Habis itu ada D, D-nya 1, berarti D mana? D itu nyala. Terus ada C, C-nya 1, berarti dia nyala. Habis itu ada B dan A, nyala kan, nyala, nyala. G kan nggak 0, berarti dia nggak nyala, Habis itu F, nyala. Nah, berarti terbentuknya ini kan, seperti bentuk kayak gini 0. Nah, begitu cara penggunaannya. Seterusnya juga begitu, kalau mau mengaktifkan angka 1, yang diperlukan apa aja? B sama C, berarti nyalanya B sama C, kayak gitu. Lanjut sama kayak tadi, berarti yang bedanya ini tuh common anoda. Nah, anoda itu dia membutuhkan logika bernilai 0 untuk menyalakan setiap segmen. Itu bedanya anoda dengan katoda. Kalau katoda dia butuhnya 1, ataupun negatif, ataupun high. Tapi kalau misalnya anoda dia butuhnya 0, ataupun positif, ataupun dia low. Kayak gitu. Nah, semisalnya kita butuh nilai, nilai 1. Contoh kita mau ngaktifin nilai 1. Berarti yang perlu diaktifin itu untuk bernilai 0 aja kan. Berarti kan kalau nilai 1 butuhnya apa aja? C sama B yang kayak tadi. Ini C sama B. Berarti yang bernilai untuk bernilai 0 itu cuma ada di nilai C sama B. Kayak gitu. Nah, untuk ini tuh merupakan contoh ada 4 segmen. Nah, itu biasanya dipakai untuk jam digital yang kayak gini, yang kayak 2. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi dari 7 segmen beserta cara merangkai rangkaian 7 segmen pada Tinkercad. Jadi, jika kalian sudah membuka Tinkercad, kalian bisa langsung sign in menggunakan akun Google kalian dan masuk ke circuit lalu create new circuit.
Nah, di sini saya sudah membuat rangkaiannya, di mana menggunakan tegangan 5 volt yang terhubung ke lubang positif dan ground yang terhubung ke lubang negatif. Kemudian, untuk rangkaian dari 7 segmennya, kita menggunakan pin 1 sampai 8. Untuk pin 1 dihubungkan ke titik E dari 7 segmen. Kemudian untuk pin 2 dihubungkan ke titik D pada 7 segmen. Pin 3 dihubungkan ke titik C pada 7 segmen, dan pin 4 dihubungkan ke titik DP pada 7 segmen atau decimal point. Kemudian untuk pin 5 dihubungkan ke titik B, pin 6 dihubungkan ke titik A, pin 7 dihubungkan ke titik F, dan pin 8 dihubungkan ke titik G. Pada titik tengah 7 segmen dipasang hambatan resistor yang terhubung salah satunya ke lubang positif dan satunya lagi ke lubang negatif sebagai hambatan. Kemudian kalian bisa mengubah-ubah warna dari kabel, contohnya warna merah pada kabel positif dan hitam kabel negatif. Lanjut, kalian bisa klik code dan pilih teks pada bagian code. Untuk program codingannya, kalian tinggal langsung copy paste dari codingan yang sudah kami berikan dan dapat langsung melakukan start simulation. Maka pada bagian display 7 segmen akan menampilkan hasil dari codingan, yaitu menampilkan angka 1 dan 2. Pada fungsi void one atau fungsi untuk menampilkan angka 1 diberikan low pada segmen C dan segmen B, karena di sini menggunakan 7 segmen anoda. Nah, lebih jelasnya di sini untuk menampilkan angka 1, maka yang harus diaktifkan itu adalah segmen B dan C. Kemudian untuk menampilkan angka 2 pada fungsi void 2, yang diaktifkan adalah segmen A, B, G, E, dan D. Nah, di sini digunakan delay untuk setiap loopnya itu 1000 milisecond. Untuk ini kalian bebas menggunakan delay berapapun. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai simulasi dan cara merangkai 7 segmen pada Tinkercad.